Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan, iman, ilmu, dan rezeki. Salawat dan salam terus kita lapaskan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik saudara, topik prayogi, saudara hari ini akan melaksanakan sidang komprehensif. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang lengkap hadir pada hari ini, termasuk pembimbing yang nantinya bertugas tidak lagi membimbing ya di sidang ini, tetapi juga bertugas untuk menguji. Adapun hal-hal yang perlu saudara ketahui adalah di sidang ini ada beberapa poin penilaian ya, dan beberapa tahapan. Poin penilaiannya adalah yang pertama, mulai dari saudara memaparkan risetnya, kemudian saudara memahami isi dari skripsinya, kemudian menulis sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh prodi, kemudian pengetahuan umum sekiranya dikala nilai saudara nantinya belum mencukupi. Nah, itu adalah poin-poin penilaian. Dan terakhir adalah sikap saudara di dalam menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu poin-poin yang harus saudara manfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau ini nilainya lulus. Adapun sidang ini nantinya dimulai dengan paparan, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Dewan Penguji. Yang terakhir nanti adalah kesimpulan ya, apakah saudara dinyatakan lulus murni, lulus bersyarat, atau dinyatakan gagal. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada saudara topik prayogi, kita masuk ke sesi yang pertama adalah pemaparan ya. Usahakan jangan membaca, tapi paham dengan apa yang saudara buat. Untuk itu pada saudara topik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusyari Anissa sebagai Ketua Penguji. Terima kasih kepada Bapak Jamaris Eskomemkom selaku anggota penguji. Terima kasih kepada Bapak Herwin selaku Sekretaris Penguji sekaligus dosen pembimbing saya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Model Mobile First pada Desain UI UX Aplikasi E-commerce Jual Beli Kita dengan Metode Design Thinking. Perkenalkan, nama saya Taufik Prayogi dengan NIM 211031802026. Sebelum masuk ke latar belakang, perkenankan saya membacakan visi dan misi Prodi Teknik Informatika. Visi yang pertama, menjadi program studi teknik informatika yang unggul dalam pengembangan profesional di bidang data science, artificial intelligence, dan software engineering, serta mendorong kewirausahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing global. Yang kedua, ada misi. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan pengajaran di bidang teknik informatika yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melakukan perbaikan dan pembaruan proses pembelajaran serta berkesinambungan. Yang ketiga, melaksanakan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang data science dan artificial intelligence.
Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat pemecah masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Langsung saja masuk ke latar belakang. E-commerce telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam proses transaksi daring. Ya, contohnya pada produk dan jasa yang dilakukan melalui sistem internet atau bentuk jaringan komputer lainnya. Pendekatan mobile first menjadi solusi strategis untuk memastikan desain UI UX aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan penelitian sebelumnya, metode design thinking sangat efektif dalam membuat prototipe dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan mobile first meningkatkan desain UI dan UX. Yang kedua, bagaimana metode design thinking dapat membantu memahami kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bagaimana simulasi sistem escrow dapat diterapkan dalam aplikasi. Masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengembangkan UI UX aplikasi e-commerce jual beli kita. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna melalui penerapan metode design thinking. Yang ketiga, menerapkan simulasi sistem escrow ke dalam desain aplikasi. Yang keempat, menghasilkan prototipe aplikasi yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan platform e-commerce. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, pada akademis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang desain antarmuka. Yang kedua, praktis menjadi pedoman dalam merancang UI UX aplikasi e-commerce yang responsif, intuitif, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna. Yang ketiga, bagi pengembang menyediakan referensi teknis dan strategis dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis model dan desain yang berpusat pada pengguna. Masuk ke metode penelitian. Metode yang saya pakai adalah metode design thinking. Metode design thinking terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada empati. Empati yang yaitu gimana saya akan mengumpulkan data. Yang kedua define. Di situ saya akan merumuskan masalah. Yang ketiga ideate merupakan mencari ide dan solusi. Yang keempat prototipe. Di situ saya akan membuat desainnya. Yang kelima ada testing. Pada tahap ini saya menggunakan black box testing. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian saya ini menghasilkan prototipe aplikasi jual beli kita berbasis mobile first dengan metode design thinking. Pembahasan. Aplikasi jual beli kita dikembangkan menggunakan metode design thinking yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, empati, memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua, define, merumuskan masalah. Yang ketiga, ideate, menghasilkan ide atau solusi. Yang keempat, membuat prototipe atau desain. Yang kelima, ada tes atau pengujian. Yang saya gunakan adalah black box testing. Hasil pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing terhadap 11 fitur utama, yaitu ada login, register, manajemen produk, dan pemesanan. Kesimpulannya, aplikasi jual beli kita dirancang menggunakan metode design thinking dan pendekatan mobile first untuk menjawab masalah kepercayaan dan tampilan tidak responsif pada e-commerce lokal. Dengan dukungan teknologi PWA atau Progressive Web Application dan integrasi sistem escrow, aplikasi ini berhasil memberikan pengalaman transaksi yang aman, nyaman, dan mudah dipahami. Saran yang saya masukkan di sini disarankan untuk mengembangkan sistem escrow menjadi sistem pembayaran terintegrasi nyata guna meningkatkan keamanan transaksi dan memberikan pengalaman belanja yang lebih optimal kepada pengguna. Terima kasih. Sudah Pak. Silakan dulu. Baik. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya adalah
tanya jawab dengan Dewan Penguji. Saudara harus menyiapkan pena, catatan ya. Kemudian kalau direkam boleh, silakan direkam. Baik, untuk kesempatan pertama kita minta pada Pak Jamaris, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Kusweri. Izin kepada Pak Herwin saya duluan. Oke, saudara Yogi. Iya, Pak. Panggilannya Yogi ya. Bisa dipanggil Yogi, Pak. Oke. Taufik? Bukan. Kalau anak kos panggilnya Topik. Tapi kok di rumah Yogi. Yogi aja lah ya, biar keluarga, Iya, Pak. keluarga di rumah. Oke, saudara Yogi. Pertama saya mau ke bab 3 dulu, halaman 21. Coba Yogi jelaskan proses yang dilakukan pada mulai. Di sana ada mulai, encourage, define, ideate, prototype, test. Itu Pak. Pada mulai itu ngapain prosesnya? Yang pertama itu mulai Pak, itu atau start lah ya Pak. Yang pertama itu dalam metode ini ada empati, yaitu di mana saya akan mengumpulkan data Pak. Nah, bisa dari Coba lihat dulu di halaman 21. Udah Pak. Itu kan diagram ada mulai empatis, define, ideate, prototype, dan Nah, test. proses mulai ini ngapain? Apa yang dilakukan proses mulai ini? Ini ibaratnya untuk geraknya Pak. Hah? Geraknya untuk Nggak ada dijelaskan di sini. Di sini langsung mulai, langsung dijelaskan tentang Empatis. Empatis. Nah, empatis. untuk start tuh Pak. Nah, jadi mulai nggak dijelaskan. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada dihilangkan. Kalau ada mulai ada. Ada yang dijelaskan. Kalau ada mulai ada selesai. Ada selesai. Ya, Ya. selesai juga ada. Tes. Ya. Jadi saya tahu mungkin bisa maksud Anda mau membuat seperti flowchart, tapi ini bukan flowchart. Iya Pak. Ya. Ini Kalau diagram. flowchart nanti Anda harus jelaskan mulainya itu simbolnya boleh beda lagi kan. Nah, harus ada N, selesai. Jadi hilangkan. Iya Pak. Selanjutnya di sini ada jelaskan UML dalam prototipe perancangannya. Nah, UML, teori UML-nya enggak ditampilkan di landasan teori. Ada enggak tentang UML? Oke, berarti bisa ada, bisa tidak. Yang sebenarnya UML. Ada Pak di halaman 14 Pak. oke, UML ada menjelaskan tentang use case? Tidak Pak. Tidak. UML. Tentang kelas diagram? Tidak Pak. Tentang square, activity? Ya. Nggak ada Pak. Termasuk ada tentang desain diagramnya itu, simbol-simbolnya nggak ada. Nggak ada Pak. Tambahkan. Iya Pak. Sehingga saya tahu, oh ternyata halaman 25 pada use case, diagram use case ada di sana sebagai aktor, penjual dan pembeli. Oh, aktor itu memang seperti itu bentuknya gitu. Nah, maka penjelasan itu mesti harus ada di landasan teori diagram-diagramnya ya, modal diagramnya. Lanjut Yogi. Selanjutnya pada halaman 27 yaitu diagram activity, yaitu adalah pada registrasi. Ada pembelian, ada kolom pembelian, penjual dan sistem. Nah, apa bedanya aktivitas yang dilakukan pembeli dengan penjual di sini Kalau aktivitasnya dalam melakukan registrasi? Oh, izin menjawab Pak. Dalam registrasinya Pak ada role-nya dia Pak. Role. Nanti dia ada, kita bisa daftar untuk penjual dan bisa daftar untuk menjadi pembeli Pak. Nah, di sini di mana dia proses pemilihan alur tadi?
Jadi tekniknya kalau sama saja untuk registrasinya antara pembeli dan penjual, garis miring aja. Pembeli garis miring atau penjual artinya. Nah, buat aja satu kolom. Jadi arah panahnya nggak berbanyakan double seperti ini gitu. Ya. Sehingga kita paham arah panahnya, nggak kesulitan untuk mencari oh ini arah panahnya karena terlalu banyak tadi. Ini karena sama ya. Selanjutnya masih halaman yang sama. Coba ada aktor dan ada sistem. Aktor di sini ada siapa pelakunya? Penjual. Penjual dan pembeli. Ya. Satu lagi sistem. Ya. Kalau yang dilakukan kegiatan yang dilakukan pembeli atau aktor tadi atau penjual aktor tadi, maka itu mesti harus menggunakan kata kerja yang sifatnya aksi seorang aktor, sepertinya layaknya manusia. Memegang, ya, minum, udah, minum, mengklik, ya kan? Jadi ada aksi yang sifatnya nyata, ya, nyata, dipegang, memegang, itu yang dilakukan aktor manusia. Tapi kalau sistem sama kata kerja, namun dia dalam bentuk Simbol. tidak bentuknya itu fisik seperti manusia, melainkan sistem yang berjalan. Maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja sesuaikan dengan masing-masing. Satu adalah sebagai manusia, satu lagi adalah sebagai sistem. Kalau contohnya sebagai manusia, memegang, mengklik gitu ya. Kalau sistem hanya bisa menampilkan gitu ya. Jadi kalau ada menampilkan, langsung saja menampilkan form registrasi akun, menampilkan halaman login. Sistem, hilangkan sistemnya karena dia sudah berada di sistem. Yang melakukan ini kan sistem. Jadi jangan diulang lagi kata sistem. Ya, selanjutnya juga seperti itu. Saya melihat juga ada sistem mengarahkan, bukan mengarahkan ya. Sistem mengarahkan, bukan mengarahkan. Tepatnya menampilkan halaman utama, gitu ya. Semuanya juga nanti revisi activity diagram ya. Ganti kalimatnya. Mengarahkan. Udah tuh mengkliknya ada kata kerja mengklik. Klik menu kerja. Tepatnya memilih. Klik itu bahasa Indonesia? Tidak ya? Klik bahasa Indonesia? Enggak, Pak. Memilih apa? Memilih ya. Memilih. Tepatnya ya. Memilih, melampirkan, melempar, menanyakan. Nah, itu ya. Ya. Selanjutnya di halaman 28,5. Ada? Halaman 28,5. Ya, ada, Pak. Ya, coba jelaskan isi dari halaman 28,5 ini. 28,5. 29 ya tadi, Pak. Beda berarti punya kita ya. Ini. Nah, 28,5. Astagfirullah. 29 sini. Nah. Bapak Dua. halaman 28,5. Antara halaman 28. Kelebihan masukkan kertas berarti. Oh, kelebihan. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, Pak. ada saya aja. Oh, Bonus. bonus berarti. Terima kasih. Iya, Pak. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ini. Cuma saya mau nanyakan Pak itu lebih Pak. Iya. Ya, saya mau tahu pula gurauan dari Anda. Khusus untuk Bapak saya kasih satu lagi untuk catatan Pak. Itu. Ya. Nah, iya. Halaman 40. Di sini ada arah tanda panah. Tapi pada saat input
Jangan input ya, masukkan email atau nomor HP dan password. Nah, itu ya. Ayo. Bukan diverifikasi pada, jadi tanda panahnya itu tidak dibuatkan keterangan. Jadi panah itu hanya bisa dibuat keterangan apabila dia memiliki kondisi seperti ini, decision ini, kondisi namanya, dia belah ketupat ini. Tapi sebelum sesudah, bukan sebelum. Kalau cuma satu saja, dia nggak usah dibuat keterangan. Dan untuk diverifikasi, kalimat diverifikasi ini diganti menjadi kalimat kerja. Apa kalimat kerja persamaan diverifikasi selain diverifikasi? Diselesaikan. Diselesaikan. Nah, satu lagi, kalimat tanda kerja ini harus mengikuti dengan pertanyaan yang mana ini berisi di dalam kondisi tersebut. Jadi isi dari belah ketupat tadi, simbol belah ketupat tadi atau decision tadi itu pertanyaan, ya. Yuk. Nah, apakah email atau nomor HP Pak dan password benar? Jika benar, maka dia lurus ke bawah, menampilkan, bukan sistem mengarahkan, menampilkan halaman utama. Nah, itu ya. Menampilkan. Jika salah atau else if, balik lagi dia. jika salah, maka dia kembali lagi ke halaman Login. suruh menginput lagi, gitu ya di sini. Suruh input lagi. Nah, panah yang Anda buat itu ada persimpangan garisnya. Nah, di situ yang salahnya. Tidak boleh di dalam garis itu ada persimpangan di garis itu. Yang ada itu pada decisionnya. Ya. Kalau di garis itu Anda buat persimpangan, artinya dia sudah benar itu. Sudah benar, tapi di pertengahan benar ada verifikasi lagi. Tapi di sini nggak ada simbol lagi verifikasi decision. Nah, tidak boleh namanya membuat cabang di garis. Ya, aturannya tidak boleh membuat cabang di garis. Percabangan itu hanya bisa dibuat pada simbol, pada decision, pada case, gitu boleh. Tapi pada garis tidak boleh. Ya, paham ya, Yogi? Selanjutnya 41 ada M dan apa tuh? I ya. 41 kelas diagram ada M dan I. Iya Pak, M dan I Pak. Hah? Iya Pak. M dan 1 nih Pak. Ya, apa maksudnya? M adalah Itu untuk kode aja sih Pak. M adalah Monitor ya. monitor. I adalah I atau satu tadi? Satu ya? Ini 1 nih Pak. Satu adalah monitor. Satu. Nanti coba cari lagi. M adalah many atau banyak. Satu adalah one. One atau satu. Jadi maksudnya antara akun penjual dan barang gimana caranya? Menerjemahkan dalam bentuk one to many seperti apa? Satu penjual bisa membeli lebih dari satu barang, atau satu penjual boleh membeli banyak Barang. seperti itu. Gitu ya. Terus contoh hubungan antara
akun penjual dan Pembeli. barang. Oh, iya, boleh. Oke, lanjut. Coba tampilkan sistemnya. Oke, mana dia UI-nya? UI yang didesain pakai Figma ya? Pakai apa? Pakai Figma, Pak. Nah, itu juga ditampilkan dengan sistem yang dibangun. Kita lihat persamaannya. Gak mau nih ya, Pak. Tarik lagi. Ada enggak? Ada, Pak, ini ya, Pak. Ada, tampil kan? Tapi nggak mau masuk pula ke dia apanya, Pak. Macam mana tuh muncul kan? Coba kan? Ini Figma ya, Pak. Oh itu kayaknya. Ini Figma karena Cabut dulu. Harus bisa Oh, muncul. tuh lagi. Saya kira nggak ada pula. Extended tuh apa namanya? Orang IT harusnya tahu itu. Ctrl Alt delete. Nah ini Windows P. Windows apa? Windows apa tuh? Nggak ada simbol sini. Ini ya. Bukan Windows P. FN berapa? FN berapa Pak? F5. F5 apa? Windows R. Mode. Ya, Windows R. Mode insert. Windows R. Fungsi F ini nggak ada. Tak. Ini laptopnya kayak Perwin nah. F12 Windows P. Windows P. Ada tuh. P, Pak. Jangan yang ini Config. pilih yang extended. Duplikat lah, duplikat. Iya itu P. Ini ya. Pilih. Duplikat. Nggak ada. Kemana pergi ini? Tunggu dulu. Luar dari ini dulu. Itu dia. P. Nggak bisa sih. Oh, ini, Pak. P ya. Duplikat. Duplikat. Itu dia. Silakan. Ini, Pak, merupakan tampilan Figma-nya, Pak. Yang saya desain sendiri, Pak. JBK jual beli Kita. kita. Itu Ini masih ada kalimat terakhirnya. apa? Kalimat terakhirnya masih ada. Terakhirnya marketplace. Marketplace berarti JBK Marketplace. JBKM. JBKM. Itu tempatnya. Yuk.
Ini untuk tampilan. Atau JBK baru dibuat sampingnya marketplace gitu, baru bisa kalimat singkatannya digunakan. Oke, coba yang A apanya, sistem yang sudah jadi disandingkan. Oke, menjadikan mobile. Kalau nggak di hosting nggak apa-apa kan Pak? Oke, duit lagi hosting. Yang gratis aja lah. Tapi udah dibeli juga sih Pak domainnya Pak. Udah dibeli. Udah Pak. Waduh, janganlah. Tapi kecuali nggak keberatan nggak apa-apa. Tapi nggak dipaksa. Jadi bagus kalau pakai hosting itu aja. Yang buat siapa sistemnya? Sistemnya saya Pak, sama dibantu kawan sama AI juga Pak. Bantu kawannya AI kawannya. Enggak Pak, ya kawan-kawan kos Pak. Oh. Kalau kami ngerjakan di cafe Pak, di luar. Jadi kompak langsung semua Kafe Pak. mana? Di apa Pak? Di Bangau 4K. Saat Bentar Pak. tapi pemrogramannya itu berbasis web. Iya Pak. Dia ada web, ada PWA juga. Bisa dijalankan. Coba. Pakai satu jaringan sih. Oke lah, untuk mempersingkat itu nanti Pak Henry untuk Pak Heri yang menanyakan itu ya Iya. sistemnya. Ini kalau untuk dari berangkat apanya Pak? Oh boleh ya udah. Oke. So, izin. Oke, coba tampilannya dibuat mobile. Ini, Pak yang udah jadi PWA-nya Pak. Oh, tuh. Tadi sebagai admin. Kalau yang ini tadi Pak sebagai penjual apa pembeli Pak. Yang ini mobile sebagai buat mobile. harus dari HP Pak. Nah, responsif nggak? Pasti ya. Pas Pak. Coba kecilkan aja apanya, browsernya. Itu tandanya yang buat siapa? Saya Pak. Ya udah, mau dah tuh. Coba kecilkan. Coba dikecilkan, diminimize apa ya? Apa namanya tuh? Tuh kecilkan. Geser ini. Ini geser sini. Satu, dua, tiga, empat kolom berarti ya, 4 kolom. Nah, coba buka apanya? Figma-nya mana Figma? Harus besarkan lagi lah Pak. Ini, Pak. Mana di halaman tadi? Mana di halaman yang itu tadi? Oh ini Pak. Ini dia. Di mana bedanya? Di mana samanya? Nggak sama kan? Sama Pak. Kalau untuk tampilan sama Pak. Itu kolomnya 3. Itu karena lewat dari ini mungkin Pak. Kalau lewat dari HP sama dia Pak. Coba. Ambil IP-nya dulu.
jalan itu prosesnya, sistemnya. Bisa dipesan. Bisa Pak. Coba tuh melalui HP. Jaringan ini nggak sama Pak. Harus pakai wifi-nya sama nih Pak. Coba tengok yang lain. Ini banyak sekali belum menyamakan dari apa yang didesain, apa yang dihasilkan itu nggak sama. Coba mana dia apanya? Desain dengan apa disandingkan? Tuh kan? Ya. Search-nya di atas. Oke, itu diperhatikan lagi, berarti belum. Oke, nanti untuk prosesnya sistem mulai nanti ditambah apa ya untuk atau apa ya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Ini apa namanya? Bolu Pak. Bolu. Rasanya manis atau pahit atau apa atau Manis. asin? Manis. Manis. Taunya manis gimana? Saya merasakan Pak pakai lidah. Oh, udah pernah rasakan. Udah Pak. Itu harus dibuktikan. Ya. Anda sudah membuktikan kalau ini manis. Udah Pak. Kapan? Sebelumnya kan saya udah pernah beli ini juga Pak. Sebelumnya pernah membeli ini. Oke, kita tes buktikan. Kalau tidak manis, maka Anda tidak lolos. Tidak sesuai berarti ya. Kita tes ya. Karena mengklaim-klaim itu nggak bisa mengklaim-klaim saja. Harus ada buktinya. Oleh sebab itu maka harus kita tes dulu. Tes dulu apakah ini sesuai atau tidak. Jangan-jangan asin kan? Jangan dulu, sekarang. Jangan dulu, tapi sekarang. Tes sekarang. Tes sekarang. Tes dulu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan bismillah. Wah, Manis. saya tes. Itu Asin. itu kejunya Pak. Oh, Asin. kejunya yang mana satu? Aduh, jelas kalah yang mananya. Dia ada apa Pak di mix Pak, rasanya Pak. Di mixnya. Kayak yang bagian mic yang mana, yang bagian speaker yang mana. Oke, kita tes dulu. Sebentar. Ini letak di sini hanya pajak atau memang untuk dimakan nih? Dimakan Pak. Oh iya, saya. Ternyata Anda benar. Manis. Manis. Rasanya enak. Tapi sebelum itu terima kasih ini sudah saya coba. Pak. Karena ini manis, maka Anda saya nyatakan cukup dulu dari saya ya. Itu saja, saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Topik ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya dari saya ya. Udah dicatat belum nih? Sudah direkam? Udah Pak. Udah rekam Pak. Sudah. Udah. Oke. Baik. Yang pertama tadi saudara sudah paparkan, sudah melihat, menilai, kemudian selanjutnya adalah penulisan skripsi, ya. Jadi gini, topik. Iya Pak. Ini menulis skripsi itu kan punya panduan. Nah, panduan itu tidak bisa saudara minta dengan pembimbing untuk mengoreksi, karena tugas pembimbing bukan mengoreksi berapa size-nya, bukan itu. Pembimbing itu adalah membimbing saudara mengarahkan riset yang mau dibuat, arahnya kemana, ya, apa saja kebutuhannya, bukan membimbing membantu seperti anak sekolah. Ini rata kiri ya nak, ini rata kanan ya nak, kayak gitu ya. Nah, jadi saudara punya panduan penulisan skripsi nak? Enggak di print Pak. Oh, soft copy ada. Kopi pun tak ada Pak. Nah, macam mana nih?
soft copy tak ada, printan tak ada. Jadi saudara ini bukan saudara yang nulis berarti. Saya, Pak. Bukti gimana? Kalau bukan saudara yang nulis, Bukan ini laptop. kalau tidak ada di print, minimal di laptop saudara ada. Nah ini saya lihat banyak yang tidak mengikuti panduan. Contohnya banyak sekali margin batas bawah, batas kanan, kiri itu tidak sesuai. Ya, coba lihat skripsinya mana? Soft copy skripsinya mana? Ini, Pak. Coba lihat halaman 9. Misalkan contoh satu saja. Halaman 9. Halaman 9. Coba tunjukkan mana batas bawah berapa, batas kiri berapa, batas kanan berapa. Ini kirinya 3, Pak. Mana tunjukkan, buktikan di Word-nya. Ini, Pak. Mana? Ini post margin. Ini, Pak. Mana? Ini. Berapa sebutkan? 3, 4, 3, 3. Apa yang 3? Top ya, Pak. Top Atas, berapa? atas, Pak. Atas 3, ya, terus kiri 4, kiri 4. Terus bawahnya 3, bawahnya 3, kanannya 3, Pak. kanan 3 cm. Iya. Coba lihat di bawah, contoh di bawah. Close. Contoh di close. Bawah. Coba klik di atas angka 9 tuh. Masih bisa nggak? Di atasnya sedikit. Nggak bisa, Pak. Di ujung tulisan itu, Ini. kaki imam itu. Ini, Pak. Coba diklik lagi. Tulis sembarangan. Ini masih ada tuh. Itu contoh. Ini contoh saja, baru halaman 9. Artinya kan seharusnya mentok lah sampai habis ke 3 cm. Tidak boleh ada tersisa space. Ya kan? Kalau seandainya kurang tambah teksnya itu. Contoh, ya. Iya, Pak. Jadi itu dia. Ikuti panduan, tidak boleh. Ini halaman 5 misalkan. Halaman 5 tujuan judulnya saja. Tujuan penelitian ini adalah di situ kosong. Nah, itu kan ada space yang ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya di bab 2. Di bab 2 itu topik tidak boleh semuanya itu hasil 9 tadi ya. Iya. Tidak boleh semuanya hasil kutipan topik. Kalau semuanya hasil kutipan, berarti riset ini saudara copy paste saja. Kutipan itu referensi itu ya, Pak? Kutipan itu sebagai penunjang atau memperkuat argumen, harus punya deskripsi sendiri, definisi sendiri. Ya, ini saya lihat semua bab 2 rata-rata satu paragraf. Seharusnya landasan teori itu mencerminkan misalkan Anda bahas tentang pemrograman, ya dengan baca itu tidak perlu menyalin buku, tapi orang paham. Tidak cukup satu paragraf sebenarnya. Bab 2 itu yang banyak sebenarnya. Kemudian tidak boleh pula semua paragraf itu kutipan. Kalau gitu artinya copy paste kan. Jadi jurnal copy, kalau gitu bukan mahasiswa saja, mungkin siswa juga bisa bantu buat skripsi ini. Minimal buat saudara punya definisi marketplace itu apa gitu. Jadi kalau seandainya terbit jurnal, di jurnal itu ada deskripsi saudara. Kemudian diperkuatlah argumen itu dengan jurnal. Itu
bab 2 itu seperti itu. Ya, Iya, Pak. ini banyak nih saya lihat salahnya. Bukan salah, kurang. Saudara tidak menambahkan itu. Harus ada definisi. Ya, tidak boleh semuanya tuh copy paste. Kalau lagi itu waktu 1 menit dia selesai. Artinya saudara risetnya enggak riset. Apa itu HTML? Human. H itu human gitu. HTML. Human telepathy gitu nak. Human trafficking. Ah, itu buktinya saudara tidak riset. Kalau jangan lihat, saya tidak mau. Ini pengujian, menguji, bukan lagi ini, menguji. Sambil menguji. Ini buktinya saudara tidak riset. Kalau saudara riset, pasti saudara pernah baca, pernah tulis. Tidak hanya copy paste. Ini bab 2 copy paste semua. Semua kutipan. Jadi definisi sendiri mana? Ya, itu. Lanjut. Kemudian lihat lagi halaman 25. Halaman 25 adalah use case diagram. Nah, di sini use case-nya saya lihat aktornya tidak ada administrator. Jadi kalau tidak ada administrator, siapa yang manajemen akun ini? Data master dan sebagainya, siapa yang manajemen itu? Seharusnya ada 3 aktor di sini. Administrator, penjual dan pembeli. Nah, kemudian ada login, logout nggak ada. Login ada, logout nggak ada. Ya, jadi aktornya ada 3. Kemudian nanti use case itu dijelaskan berdasarkan aktor. Aktor ini ngapain saja, bukan di bawah itu dijelaskan penjual. Oh sudah nih ya, penjual, pembeli, oke, sudah ada. Cuma dalam bentuk ini ya. Iya. Register, oke. Cuma aktornya yang ditambahkan, ya. Iya, Pak. Administrator. maksudnya. Administrator. Administrator harus ada lah. Iya, Pak. Untuk pemegang Kalau aplikasi. seandainya penjualnya misalkan niatnya tidak baik, yang menghapus datanya nanti, yang memblok siapa kalau bukan admin? Penjual palsu misalkan, ya kan? Penipu misalkan, itu tentu ada yang memblok atau menghapus akunnya administrator. Ya. Nah, masih di penulisan. Kemudian ini perhatikan belajar lagi. Siapa nama Taufik, Pak. Taufik nih? Tidak ada yang namanya decision itu cabangnya halaman 28. Tengok 28. Ini malu kita kalau dilihat sama orang IT. Orang IT malu. Halaman 28. Nah itu. Tidak ada decision itu cabang benar salah itu satu cabang. Gimana tuh Pak Lis? Benar dan salah tapi satu cabang. Benar boleh, salah boleh. Tidak ada. Jadi walaupun benar, Itu salah. masuk neraka. Walaupun benar tapi masih ada kemungkinan salah ya. Baca mana decision tuh? Decision itu input 1, outputnya true false. Nah ini mas inputnya 1, outputnya Satu juga. 1 juga. Kemudian boleh pilih. Program bisa pilih mau benar atau salah ya. Program bisa pilih. Ini salah semua. Salah semua saya lihat. Tak boleh dalam satu itu. Nah, jadi dibuka lagi pelajaran yang lalu ya. Jika kuliah, saudara buka lagi. Pelajari bagaimana cara menulis percabangan itu yang betul. Nah, oke, ini juga terlihat di bab 4 itu banyak sekali margin-margin ya. Kemudian batas margin yang tidak dimanfaatkan dengan baik, banyak sekali. Cuma setengah halaman, ya, ada tersisa 1/4 halaman, banyak sekali. Halaman 46. Jadi harus penuh. Kalau seandainya sekiranya ini tak cukup, masih banyak, tambah teksnya.
padatkan, tidak boleh terpakai cuma berapa halaman gitu kan. Tambah teksnya, jelaskan gitu ya. Iya, Pak. Nah, oke, kemudian program. Ya, coba lihat program penulisan. Ya, saya lihat tes program. Kemarin janjinya apa programnya dengan saya? Liberinya harus pakai liberi sendiri, Pak. Ya. Sudah. Ini saya masih menggunakan Bootstrap memang sih, Pak. Tapi untuk framework dasar aja, untuk mengatur layoutnya aja, Pak. Untuk lewatnya mana? Ya, untuk Tapi mengatur. saudara bilang sudah, waktu ketika minta tantangan sudah Pak, meyakinkan betul sudah. Ini dari Figma kan bisa langsung ekspor ke HTML, jangan-jangan langsung dari Figma itu. Saudara ekstrak to HTML, Figma to HTML kan ada. Iya, Pak. Oke, AI, Pak. Ya Figma to HTML kan ada. Kalau seandainya itu Anda pakai bisa juga. Kemarin janjinya yang namanya desain UI UX itu ya apa namanya, gunakan library ya atau CSS rancangan sendiri. Cobalah kalau bisa. Mana tampilannya? Saya mau lihat. Buktikan. Ya karena percuma aja bagus-bagus tapi diuji yang sederhana. Coba tampilan programnya mana? Tampilan UI mana? Ah itu kan Figma, warna biru tuh. Iya, Pak. Nah, contoh ke atas, terus ke atas. Ini udah paling mentok, Pak. Ah itu ada warna biru di bawahnya kan? Beranda itu kan warna biru tuh. Iya, Pak. Ah ganti warnanya kuning. Coba ganti warna kuning. Itu di Bisa nggak? Next. Tidak bisa kalau saudara tidak pelajari tidak akan bisa. Sekarang baru mau belajar tuh, kan bingung kan? Makanya dari awal buru-buru mau sidang sudah pak, tapi nggak dipelajari, ya? Sudah. Selanjutnya, saudara tadi katakan ada PA juga. PA di mana di sini? Gimana? Programnya mana? Programnya buat sendiri atau bukan? bantu AI juga ya, Pak. Bukan, pertanyaannya bukan bantu atau enggak, buat sendiri atau bukan? Buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Iya. Buat sendiri. Dibantu kawan juga. Dibantu kawan. Iya. Yang mana yang buat sendiri? Di bagian apa, Pak? Pembeli sama Pembeli penjual. apa di situ? Coba lihat mana pembeli, mana tampilannya? Ini pembeli, Mana Pak. pembeli? Mana pembeli? Ini pembeli, Pak. Ah, ini saudara yang buat? Iya, Pak. Hah? Saudara yang buat nih? Iya, Pak. Ah, coba. Bagaimana yang bagian yang mana? Persisnya yang bagian yang mana yang saudara buat? Semua nih? Enggak, Pak. Ini semuanya saudara yang buat nih? Enggak semua, Pak. Yang mana? Saudara yang buat yang mana? Bagian ini, Pak, tambah keranjangnya, Pak. Tambah keranjang itu saudara, ada ganti ya. Tambah keranjang, coba tambah keranjang.
Coba lihat tambah keranjang mana? Programnya Program. tambah keranjang. Bukan itu, bukan sorry yang tadi tampilan. Ah, Tambah keranjang mana? Ayo. Ini saudara buat. Ayo. Coba saudara itu ada tombol hapus itu kan? Ada tong sampah itu kan? Ayo. Tong sampah itu kan ketika diklik keranjang kosong. Kembali Pak, kembali. Coba keranjang lagi. Keranjang. Itu ada tulisan beli langsung. Ada kan beli langsung? Ini Pak. Coba itu diganti tulisannya beli langsung. Beli sekarang, beli sekarang. Beli langsung itu diganti dengan beli sekarang. Gantinya apa, Pak? Beli sekarang. Ya, diganti dengan beli sekarang. Kemudian tombolnya diganti dengan warna merah. Itu kan warna biru. Belum. Di sini Pak. Sekali lagi pertanyaannya, ini saudara yang buat atau bukan? Ini saya nggak suka nih, kalau bohong-bohong ini lebih jelek nilainya nih. Nggak ada dapat nilai di saya nanti. Ini Pak udah terganti Pak. Mana? Beli Itu sekarang. beli langsung diganti beli sekarang, Ya. ganti dengan warna biru, warna merah tulisannya. Warna biru ganti warna merah. Ganti warna merah. Next. Di sini ada Figma. Ya, ini rancangan ini Pak, ini bukan Figma ini kan? Itu balsamicnya Pak. Balsamic. Ya. Mana balsamicnya? Mana dirancang? Coba. Bukan di laptop ini Pak. Hmm? Nggak ada filenya Pak. Bukan di laptop ini Pak. Balsamicnya. Bisa Mas? Jadi filenya Laptop. di mana? Di laptop satu lagi Pak. Laptopnya itu error Pak. Laptop satu lagi. Iya Pak. Laptop siapa? Laptop saya Pak. Ini laptop siapa? Ini laptop cewek saya Pak. Laptop siapa? Cewek saya. Beda laptop. Iya Pak. Karena itu udah error makanya saya pinjam ini dulu Pak. Figmanya balsamicnya nggak ada di sini. Nggak ada Pak. Nggak ada di Ya, sini. nanti dibuktikan tuh ya. Nah, jadi pertama saudara ini banyak nih pertanyaannya dari saya, saudara nggak bisa. Kemudian permintaan proposal tidak dipenuhi. Nah itu dia. Ya. Kemudian yang selanjutnya tutup skripsinya. Tutup skripsinya. Program ini biar aja programnya. Skripsinya aja. Skripsinya ditutup. Dibalik. Ya, apa judulnya? Implementasi model mobile force pada desain aplikasi e-commerce jual beli kita dengan metode design thinking Pak. Jual beli kita tuh sih ada Itu dulu nama apa Pak? Disuruh buat tugas startup Pak. Itu jadi saya mau memasukkan startup Pak.
A. Iya Pak. Kemudian PHP di sini PHP fungsinya sebagai apa? Bahasa pemrograman ya Pak. Dipakai di program. Ada Pak. Bagaimana? Mana PHP? Iya Pak. Coba klik. Oh itu PHP. Iya Pak. Pakai Ajax juga Pak. Ya PHP itu apa? Protokol. Protokol. Pemberi harapan palsu. Ini tidak belajar juga nih, tidak dibaca juga nih. PHP protokol. Selain bahasa pemrograman PHP apa aja? HTML, JavaScript. Saudara tepat waktu nih 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Tepat waktu. Jadi PHP, HTML nggak tahu, PHP nggak tahu. Database mana database? Pakai database? Pakai Pak. Pakai database? Di Papua ada database? Ada Pak. Di Sam, mana? pakai Sam Pak. Hah? MySQL. MySQL di bab 2. Tengok di data isi mana MySQL ini? Sam itu Pak. Hah? Sam. SAM itu database. Iya. Iya, SAM database. Hah? Iya. Ya atau enggak? Ini malu kita nih. MySQL Pak. Sarjana Gusti, saya nanti data SAM adalah database. Database-nya apa? MySQL. Tapi nggak ada di bab 2. Kita bahas. Bahas tentang database, nggak ada. Saya rasa dari saya dulu Pak. Silakan Pak Iwi. Oke, terima kasih Pak KHU. Jadi itu Taufik, ada banyak hal kamu yang kurang nih di sini dalam pembuatan skripsi Taufik ataupun Yogi. Nanti kamu ya kuasai lagi ya, nampaknya kamu kurang menguasai dari skripsi yang kamu buat sendiri. Demikian. Kalau saya ini pertanyaannya cukup singkat saja. Di dalam landasan teori itu ada berapa bagian? Landasan teori Pak. Ya. Ada 18 tuh Pak. Ada 2 bagian. Yang pertama itu ada kelompok teori dasar. Yang bagian kedua ada tinjauan pustaka. Ada 2 bagian ya, betul ya? Ya. Iya atau tidak? Iya Pak. Apa perbedaannya di antara kedua itu? Perbedaan. Kalau ada berarti ini bahasa pemrogramannya PHP ya kan? Bahasa pemrograman PHP. Apa perbedaan antara PHP dan HTML itu? Perbedaan antara PHP dan HTML.
Tidak tahu juga. Dalam PHP itu kan banyak percabangan. Ada cabang-cabang struktur logika. Coba sebutkan ada berapa buah. Sebutkan aja agak ya yang kamu tahu aja lah. Di dalam PHP. Tidak tahu juga. Banyak tidak tahu. Database menggunakan apa tadi? MySQL Pak. MySQL. Coba sebutkan tipe data dalam MySQL. Tipe datanya ada DML, DDML, Tidak tahu juga tipe data. Apa perbedaan antara primary key dan foreign key? primary key itu untuk mengunci Pak. Terus Foreign key tidak tahu juga. Apa beda? Di situ saya lihat ada tipe datanya INT dan varchar. Apa perbedaannya? INT dan varchar. Apa perbedaannya? Kenapa harus INT? Kenapa harus varchar kamu buat? Kan ada banyak data, belum yang lain lagi seperti blog, teks, itu kan banyak tipe data. Kemudian ini aplikasinya aplikasi jual beli kita Pak. jual beli kita berbasis PWA Pak. PWA. Apa perbedaan aplikasi biasa dengan pemrograman biasa dengan pemrograman PWA. PWA? Kalau pemrograman biasa Pak tidak bisa diakses di mobile Pak, tidak bisa di-download Pak. Tidak bisa Contohnya diinstal. Pakai Pakai- install. Ah, Contohnya contohnya kalau sekarang ini Facebook sekarang udah bisa Pak, pakai PWA Pak, bisa di-download Pak langsung Pak. Nggak pala pakai Play Store lagi Pak. ya, saya aplikasi yang biasa itu contohnya Aplikasi yang biasa yang menggunakan PWA. TikTok Pak. TikTok menggunakan PWA Pak. komputer. Di komputer kan banyak itu. Sebutkan ya aplikasi. Tersebut Word belum buat. Visio. banyak aplikasi biasa. Tapi dia bersifat desktop. Kalau pada aplikasi PWA menggunakan web. Kalau ini kan ada exam, itu bagaimana cara melihatnya? Kalau pakai misalnya kan sudah di start the exam tuh. Nah, terus bagaimana cara mengaksesnya? Nah, di MySQL-nya diklik Pak. Ya, bagaimana caranya? Buka browser terus Ketik localhost-nya Pak. localhost. Berapa IP address localhost? 127 titik Berapa? 127.0.0.0.0.0
titik 001 Pak. 0,1 bisa tuh diketik di apa tuh? Di browser. Ada perbedaan nggak tampilan di apa namanya di apa? Di Domain ya, pakai domain ditampilkan pakai browser Mozilla. Mozilla. Itu apa tuh? Ini dari grup Pak. Oh, dari Chrome. Ya, bagaimana deh coba tampilkan. Halaman apanya? Itu halaman depannya ya? Ini halaman utamanya Pak. Halaman utama. Oke. Kalau di mobile? Kalau di mobile seperti apa tampilannya? Kalau di mobil kurang lebihnya kayak seperti ini Pak. Dikonekkan antara ini. Ya Pak, seperti ini Pak. Oh, seperti ini dia. Kurang lebihnya Pak. Oke. Itu kan ada perbedaan tuh antara di handphone dengan di browser di laptop. Iya Pak. Kenapa dia kok tahu bahwa itu kita membukanya menggunakan handphone? Bagaimana caranya dia bisa tahu? PWA. Ini kan agak lebar nih. Iya Pak. Kalau handphone kan agak mengecil ya. Mengecil. Ya, gimana dia kok bisa tahu dia tuh? Kamu ini menggunakan handphone atau menggunakan komputer? Tahu dia. Bagaimana dia tuh bisa tahu? Apakah dia punya ilmu nujum? Enggak Pak. Kacau nih mulai ini. Mati ayam sekuali nih Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Oke, saudara Taufik, kita masuk ke sesi akhir. Saudara boleh keluar dulu. Ya, keluar 1 menit. Ya. Suara keluar. Belum bisa dinyatakan lulus belum. Nanti menghadap lagi ke setiap komite hasil perbaikannya. Sekarang belum bisa dikatakan lulus belum. Jangan bergembira dulu dan sana. Ibu semua pelajari program dulu ya. Dasar-dasar dari bawah. Pikiran tapi parah. Kita yang tahu berapa. Itu kata DDL. Ibu rasa DDL. Yang penting tadi yang mengutip tadi itu harus diperbaiki itu yang mengutip itu kacau gitu kalau ada gitu. Mana pinjam ya? Ini izin belum ada di proyek ada Oh, ada darurat. masuk topik. Ya masuk. Ya masuk.
topik berdiri. Silakan berdiri. Oke, kita sudah sampai di sesi akhir. Kebetulan Pak Aris juga tadi sudah izin, nggak masuk lagi, ya. Nah, dan saudara pasti sudah tahu, ya, hasil dari sidang hari ini dari awal sampai akhir. Sudah banyak revisi, banyak yang harus dipelajari. Maka dari itu kami sudah memutuskan, ya, bukan hasil keputusan individual, ya, tapi keputusan bersama, dan kita kalkulasikan, rata-ratakan nilai saudara tidak mencukupi, tidak layak. Jadi dari semua sisi kita lihat masih sangat jauh dari harapan, ya, standar kelulusan tidak ada, tidak sampai, ya, tidak sampai. Jadi saudara topik hari ini tidak ada keputusan, ya, kita tidak mengatakan saudara ini lulus atau tidaknya, tetapi hari ini kita masih beri kesempatan saudara untuk memperbaiki keinginan saya, ya, memperbaiki keinginan pembimbing dan penguji yang lain, termasuk penulisan dan yang lain sesuai dengan proposal kemarin, ya. Nah, ini kita kasih kesempatan saudara belajar dulu, ya, hal-hal dasar apapun yang ada kaitannya dengan sini, ya. Jadi banyak yang harus saudara ini perbaiki sesuai dengan proposal, permintaan proposal, perbaiki format penulisan dan sebagainya, belajar dulu. Ya, ditanya tipe data nggak tahu, itu keterlaluan, ya. Tipe data dan sebagainya, hal-hal dasar, panjangan PHP, HTML nggak ada yang tahu satu pun. Berarti artinya saudara hari ini tidak ada persiapan. Nah, jadi kita tidak langsung menyatakan saudara tidak lulus. Sebenarnya boleh saja, sah, ya, kalau kami mengatakan bahwa saudara tidak lulus dan dinyatakan gagal, boleh. Tetapi kami masih menimbang juga, ya, menimbang karena masih ada kesempatan sedikit waktu, ya, untuk mengejar periode ini, ya, saudara, untuk memperbaiki ini dengan maksimal, ya. Jadi perbaiki dulu, kemudian penuhi permintaan penguji, kemudian belajar, baru nanti temui kami lagi. Kami akan putuskan nanti, ya, tahap selanjutnya seperti apa. Ya, akan saya diskusikan dengan pembimbing nanti, apakah kita sidang internal saja atau melalui prodi nanti. Intinya saudara perbaiki dulu. Paham? Topik? Halo semua. Halo semua. Paham? Ada yang mau disampaikan? Sudah paham, kan? Jadi waktu yang kita berikan berapa, Pak? 1 minggu saja. 1 minggu, ya. Jadi 1 minggu silakan saudara perbaiki sesuai yang saya minta tadi, ya, semuanya. Jika sudah, nanti temui. Kebetulan kami semuanya satu ruangan. Apakah saudara nanti sidang di situ atau sebagainya, nanti itu nanti kita bahas. Yang penting saudara siap dulu. Kalau sekiranya tidak siap, ya jangan buru-buru. Ya, daripada tidak lulus, ganti judul. Itu. Nah, itu, ya. Kalau saudara tidak penuhi keinginan saya dan penguji yang lain sesuai yang kemarin saya minta, saudara tidak lulus dan ganti judul, ya. Nah, tapi masih ada kesempatan 1 minggu, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Herwin telah hadir pada hari ini, kemudian membimbing mahasiswanya sampai hari ini. Kemudian saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Saya tutup sidang ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini saya bawa, ya. Oke, langsung balik. Data diantar, ya.